Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Monica Octavioleta, NPM 18570410005, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengolahan Batu Apung Lampung dan Arang Kayu Karet sebagai Zeolit Buatan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sudibyo SDMSC selaku pembimbing lapangan saya. Pada proposal kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Topik pertama yaitu pendahuluan. Nama batu apung berasal dari kata Latin pumex yang berarti busa. Batu apung atau pumice merupakan jenis batuan alam dari hasil kegiatan gunung berapi yang memiliki buih-buih dari gelombang berdinding gelas yang disebut batuan gas vulkanik silikat, menurut Rashad pada tahun 2020. Batu apung mengandung proporsi yang signifikan untuk silika, SiO2, dan alumina Al2O3 yang memiliki kandungan zat besi yang rendah. Berdasarkan hasil analisis kimia, persentase batu apung didominasi oleh komponen SiO2 dan Al2O3 yang masing-masing sebesar 48% dan 14,9% menurut Morley pada tahun 2015. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Triana Sari dan Putra pada tahun 2017, batu apung memiliki kandungan SiO2 sebesar 78,95%. Selain komponen tersebut juga terdapat banyak komponen lainnya seperti Al2O3, Na2O, CaO, Fe2O3, K2O, dan lain-lain. Pada umumnya, pohon karet ditanam untuk diambil getahnya dan batangnya digunakan untuk kayu. Akan tetapi, beberapa ilmuwan sudah memanfaatkan kayu karet sebagai salah satu bahan tambahan pada pembuatan zeolit sintetis menurut Pari pada tahun 1991. Berdasarkan hasil penelitian Syahri dan Hartoyo pada tahun 1976, tentang sifat dan kualitas arang kayu karet, menyimpulkan bahwa arang ini dapat memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut menjadi komoditas lain yang lebih ekonomis seperti arang aktif. Untuk pembuatan zeolit sendiri, banyak metode sintesis yang dapat dilakukan, seperti metode kopresipitasi oleh Roshidah dan Suyanta pada tahun 2021, metode hidrotermal yang paling banyak digunakan, seperti oleh Pratama dan Mutakin pada tahun 2017, Ismail dan kawan-kawan pada tahun 2014, Mahadila dan Putra pada tahun 2013, dan Prajaputra pada tahun 2019. Metode hidrogel yang dilakukan oleh Saraswati pada tahun 2016, dan lainnya. Secara garis besar, prosedur pembuatan zeolit dari batu apung yaitu preparasi batu apung, sintesis silika pada batu apung, sintesis natrium aluminat, sintesis zeolit, dan karakterisasi sampel hasil sintesis, menurut Kurniawidi pada tahun 2021, yang diperkuat dengan penelitian sintesis zeolit yang telah dilakukan oleh Warsito pada tahun 2008, Mahadila dan Putra pada tahun 2013, yaitu dengan mencampurkan natrium silikat dan natrium aluminat. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui parameter yang berpengaruh pada pembuatan zeolit buatan dari batu apung dan arang kayu karet. Yang kedua, mengetahui kondisi optimum pembuatan zeolit buatan. Yang ketiga, mengetahui karakterisasi dan sifat fisika zeolit buatan dari batu apung. Yang terakhir, menguji zeolit alam untuk menyerap ion logam Mg. Untuk rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, apakah terdapat parameter yang berpengaruh pada pembuatan zeolit buatan dari batu apung dan arang kayu karet? Yang kedua, apakah kondisi optimum pembuatan zeolit buatan? Yang ketiga, apa saja karakterisasi dan sifat fisika zeolit buatan dari batu apung? Dan yang terakhir, bagaimana zeolit alam diuji untuk menyerap ion logam Mg? Untuk manfaat dari penelitian kali ini, yang pertama dapat memanfaatkan batu apung Lampung sebagai zeolit buatan, yang kedua dapat memanfaatkan arang kayu karet sebagai bahan campuran untuk pembuatan zeolit buatan, dan yang terakhir dapat memanfaatkan potensi batu apung yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Lampung. Topik yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Zeolit. Zeolit bersifat absorben dan penyaring molekul sehingga mampu menyerap molekul berukuran kecil menurut Mahadila pada tahun 2013. Kemudian untuk arang, menurut Lempang pada tahun 2014, arang adalah residu dari proses penguraian panas terhadap bahan yang mengandung karbon dan sebagian besar komponennya merupakan karbon. Untuk karakterisasi yang dilakukan pada penelitian kali ini, terdapat 6 karakterisasi, yaitu XRD, X-ray diffraction, XRF, X-ray fluorescence, SEM, scanning elektron mikroskopi, UV vis menggunakan spektrofotometer UV vis, uji iodin yaitu dengan uji adsorpsi zeolit dengan larutan iodium, dan yang terakhir
ICP-IOS, yaitu inductively coupled plasma. Topik yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 1 Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hidroelektrometalurgi dan Laboratorium Analisis Kimia Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Alat yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah ball mill, hot plate, stirrer, gelas beker, gelas ukur, pipet, kertas saring, pengaduk magnet, ayakan mes, mortar pastel, saringan, corong, neraca analitik, piring, oven, kaleng, dan pengaduk plastik. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah silika batu apung Lampung, arang kayu karet, aluminium foil, Al2OH3, NaOH, dan Aquades. Menurut Mahadila dan Putra pada tahun 2013, terdapat beberapa jenis bahan kimia yang dapat membuat dan dapat dilakukan untuk pembuatan zeolit sintetis, yaitu karbon aktif, silika gel, dan zeolit buatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat zeolit buatan. Berikut merupakan diagram alir pembuatan natrium silikat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu potong aluminium menggunakan gunting, mencuci timbang plat aluminium yang telah dipotong, melarutkan 55 gram NaOH dan 600 ml Aquades, memasukkan 70 gram plat aluminium sedikit demi sedikit ke dalam beker, lalu mengaduk plat aluminium hingga larut dan berwarna kuning kecoklatan, menyaring dengan kertas saring dan memanaskan selama 4 jam menggunakan oven, mendinginkan dan menghaluskannya, kemudian menganalisa XRF. Diagram alir pembuatan natrium aluminat. Yang pertama, menyiapkan alat bahan, kemudian menghaluskan batu apung menggunakan ball mill, menambahkan 10 gram batu apung pada 40 gram NaOH, memanaskan 10 gram batu apung dan 40 gram NaOH dengan suhu 350 derajat Celcius selama 4 jam, melarutkan padatan yang terbentuk ke dalam Aquades, lalu mendiamkannya selama 12 jam, dan melakukan analisa XRF. Diagram alir karbonisasi arang kayu karet. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, lalu memotong balok kayu karet, dan melakukan pengkarbonisasian balok kayu di dalam tungku pembakaran dengan suhu tertentu, lalu menghaluskan dan mengayak menggunakan ayakan 100 mes. Kemudian diagram alir pembuatan zeolit. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, lalu mencampurkan natrium silikat, natrium aluminat, dan arang kayu karet dengan variasi tertentu yang telah dibuat, lalu mengaduk setiap sampel menggunakan stirrer selama 24 jam dengan suhu ruangan, menyaring dan memanaskan sampel dengan suhu 100 derajat Celcius, mencucinya menggunakan Aquades sampai pH netral, lalu menyaring dan mengeringkannya kembali dengan suhu 100 derajat Celcius, menganalisa konduktivitas sampel menggunakan LCR meter dan analisa XRF, lalu melakukan analisa XRD pada sampel yang optimum. Kemudian diagram alir uji adsorpsi zeolit pada larutan iodium. Yang pertama, mempersiapkan alat bahan, lalu menimbang setiap sampel zeolit sebanyak 3 gram, mencampurkan 1000 ml Aquades dengan 100 tetes betadin ke dalam gelas beker, lalu mengambil 50 ml larutan iodin, lalu memindahkannya ke dalam gelas beker yang lain, memasukkan sampel zeolit ke dalam larutan iodin, mengaduk sampel selama 1 menit, menyaring sampel menggunakan kertas saring, menuangkan 50 ml sampel yang sudah terabsorpsi ke dalam botol, lalu melakukan analisa UV vis pada setiap sampel. Topik yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut merupakan beberapa referensi dari proposal penelitian yang telah kami lakukan, seperti yang telah dilakukan oleh Rasyad, Murli, Mahadila, Triana Sari, Kurnia Widi, Warsito, dan Yulianti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.